saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu anugerah dalam hidup kita jika kita masih bisa masuk di hari ini dan bisa bersama-sama bergabung dalam ibadah online yang ke-208 dalam sesi kesehatan ini. Sebelum kita masuk dalam sesi kesehatan hari ini, mari kita buka ibadah online yang ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali sesi kesehatan ini dengan sebuah pujian yang berkata, "Ku kagum, hormat akan Engkau." Karena kita harus kagum dan merupakan suatu anugerah kita bisa kagum buat segala kebaikan, kemurahannya dalam kehidupan kita. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menangis.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kami saya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kami saya kagum oleh kasih-Nya. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesehatan itu sangatlah penting dan merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Karena itu, kita perlu menjaga kesehatan kita dengan baik agar kita tetap sehat, termasuk menjauhkan diri dari merokok. Karena merokok dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun yang pasif, serta orang-orang di sekitarnya. Sebab merokok dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, paru-paru dan sistem peredaran darah, gangguan pencernaan, kanker mulut, penuaan dini, masalah kesuburan, dan juga gangguan psikologis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan dan simak apa kata Dr. Dewi Saron Simorangkir, SPFK, tentang bahaya terselubung dalam rokok elektrik. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online yang Mari ke-208 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Dewi Saron Simorangkir. Baiklah, kita akan sedikit mengupas mengenai sejarah rokok elektrik, kemudian apa saja yang menjadi komponen atau isi dari rokok elektrik tersebut, dan dampak bagi kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu, memang rokok elektrik ini sekarang menjadi satu tren di kalangan anak muda ya, terutama ya, dan banyak yang ternyata masih belum mengetahui bahwa rokok elektrik ini yang tadinya dibuat dianggap bisa menjadi satu alternatif untuk merokok dalam tanda kutip yang lebih sehat, menyimpan satu bahaya atau mungkin bencana yang bisa saya sebutkan ya di kemudian hari, karena memang sampai saat ini belum ada penelitian atau data-data yang jelas mengenai bahaya di balik rokok elektrik ini, karena ini memang masih terhitung satu hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan coba membahas mengenai rokok elektrik ini. Nah, jadi Bapak Ibu, rokok elektrik ini adalah sejarahnya pertama kali ditemukan
konsepnya itu pada tahun 1927, kemudian diperbaharui hingga pada tahun 2001 ada seorang farmasis atau apoteker yang bernama Honlik yang berhasil membuat rokok elektrik ini menjadi sesuatu yang lebih sempurna. Ironisnya memang Honlik ini berusaha untuk menyempurnakan rokok elektrik ini karena dia melihat dia memiliki background bahwa ayahnya sendiri adalah seorang perokok dan meninggal karena penyakit kanker paru-paru akibat merokok. Dan dia mencoba untuk menyempurnakan satu rokok elektrik sehingga dia sempurnakan supaya bisa menjadi satu alternatif yang dianggap lebih sehat bagi para perokok yang menggunakan rokok konvensional. Ya. Asal mula rokok vape ini adalah dianggap sekali lagi sebagai satu alternatif yang lebih sehat bagi mereka yang merokok tembakau, dengan tujuan katanya dapat mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan merokok. Ya, jadi rokok vape atau rokok elektrik ini adalah satu perangkat elektronik yang dirancang untuk mensimulasikan pengalaman merokok tradisional tanpa membakar tembakau. Ya, jadi kalau seseorang melakukan kegiatan merokok konvensional, biasanya selain rokok dia memerlukan api dan tembakaunya itu akan dibakar. Tetapi rokok vape ini adalah satu alternatif di mana tembakaunya itu tidak dibakar. Nanti kita akan lihat metodenya lebih lanjut. Nah, ide dasar di balik rokok vape ini adalah untuk memberikan nikotin kepada pengguna tanpa membakar tembakau, sehingga yang kita tahu bahwa tembakau yang dibakar ini akan mengeluarkan asap dan zat yang berbahaya. Dan kalau itu misalnya tidak dibakar, maka akan mengurangi asap dan zat berbahaya yang dihasilkan oleh akibat hasil dari pembakaran tembakau tersebut. Nah, ini pertama kali ya, Honlik, seorang apoteker farmasis asal Cina pada tahun 2003, memperkenalkan rokok vape. Walaupun sejarah penemuan rokok vape ini sudah dari sejak tahun 1927, komponennya sudah mulai dirancang, tapi disempurnakan oleh Honlik. Dan Honlik ini menciptakan perangkat yang menggunakan metode pemanasan untuk menghasilkan uap dari cairan yang mengandung nikotin. Ya, ini kurang lebih timeline bagaimana Honlik ini bisa menyempurnakan dari rokok elektrik ini. Jadi dikatakan mula-mula Honlik ini bereksperimen, dia mencoba-coba berbagai sistem penguapan untuk menentukan cairan mana yang paling tepat yang bisa dihirup dengan sensasi menghirup asap tembakau. Dan ditemukanlah cairan tersebut adalah propilenglikol. Kemudian propilenglikol ini bila ditambahkan dengan gliserin alami, keduanya akan menjadi salah satu bahan utama elektronik liquid yang digunakan hingga hari ini. Dan sebenarnya pada tahun 1980-an, seorang yang bernama Phil Ray sudah memiliki ide yang sama, tetapi dengan kemajuan teknologi, Honlik menyempurnakan penemuan Phil Ray ini, yaitu yang ditemukan adalah akses terhadap baterai lithium modern yang memungkinkan rokok elektrik ini dapat menyala berjam-jam. Jadi mereka menggunakan tenaga baterai lithium disempurnakan oleh Honlik. Dan Honlik ini memasukkan baterai lithium ke dalam tabung untuk mengatomisasi larutan nikotin cair, dan dengan melakukan hal tersebut membantu membentuk rokok elektrik yang kita kenal sekarang. Jadi memang konsepnya adalah kalau rokok konvensional, nikotinnya itu didapatkan dengan cara membakar lintingan rokok yang di dalamnya sudah terdapat cincangan daun tembakau ya, kemudian didapatkan nikotin yang dalam bentuk asap. Tetapi rokok elektrik ini adalah sama-sama menggunakan nikotin, Bapak Ibu, tapi nikotinnya adalah nikotin cair. Ya, tadi dengan menggunakan cairan propilenglikol, kemudian nanti biasanya kalau rokok vape ini akan ditambahkan aroma-aroma, ya ada rasa stroberi, rasa vanila, aroma kopi, buah-buahan yang lain juga kadang-kadang dipakai
dan lain sebagainya. Nah, isi rokok elektrik atau komponen rokok elektrik ini terdiri dari 3 bagian, Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus ada cairannya atau e-liquid, ya. Dan cairan ini seperti yang tadi yang ditemukan yang terbaik adalah termasuk propilen glikol atau gliserin vegetal atau nabati, dan nikotin cair, dan ada juga berbagai perasa atau aroma yang digunakan. Nah, basis cairannya, cairan dasarnya itu adalah propilen glikol dan gliserin vegetal. Sementara nikotin cair itu ditambahkan untuk memberikan efek adiktif yang mirip dengan rokok tembakau. Kemudian ditambahkanlah aroma seperti yang sudah saya sebutkan tadi untuk memberikan sensasi atau rasa yang berbeda-beda seperti buah-buahan, mentol, vanila, dan lain sebagainya. Jadi yang komponen pertama adalah cairan. Kemudian komponen yang kedua adalah baterai. Ya, baterai tadi adalah baterai litium, dan baterai ini dapat diisi ulang dengan berbagai jenis dan kapasitas yang berbeda, ya. Kita tahu kalau baterai atau charger itu ada kapasitas untuk menyimpan dayanya yang berbeda-beda, ya. Dan di rokok vape ini ada baterainya, baterai litium. Kemudian komponen yang berikutnya adalah atomizer atau pemanas. Atomizer ini dia tugasnya adalah mengubah cairan menjadi uap. Dia adalah satu elemen pemanas yang akan mengubah cairan, ya, e-liquid tadi menjadi uap. Dan ketika tombol pada perangkat ditekan, pemanas ini, atomizer ini akan aktif, kemudian akan menghasilkan uap yang dapat dihirup oleh pengguna. Ya, karena saya bukan tidak merokok dan tidak menggunakan rokok sama sekali, mungkin agak sulit ya membayangkannya, ya, bagaimana orang melakukan kegiatan ini. Tetapi kalau sekilas saya lihat itu adalah sesuatu yang sederhana, tinggal cetak-cetak aja, ya Bapak Ibu, ya. Nah, tadi kita sudah tahu sejarahnya rokok elektrik ini ditemukan, kemudian apa yang menjadi komponen dari rokok elektrik ini. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang menurut saya paling penting, dampak bagi kesehatan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tidak salah sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi, atau kalau tidak salah Wakil Menteri Kesehatannya, ya, Dr. Dante, mengeluarkan satu pernyataan di portal berita online yang mengatakan bahwa rokok elektrik ini adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari, ya. Memang regulasinya memang belum ada, baik regulasi secara kesehatan ataupun regulasi di tingkat perdagangan yang mengatur peredaran dari vape ini. Tetapi yang saya baca ini sedang digodok dan sedang diatur regulasinya ke arah hal tersebut, karena memang nanti kita lihat sudah banyak negara-negara di dunia ini yang memban atau melarang penggunaan, atau mungkin tidak melarang 100%, tetapi mengatur, mempersempit ruang pengguna dari rokok elektrik ini karena dampak kesehatannya yang walaupun tidak kita ketahui saat ini, tapi akan menjadi sesuatu yang dampaknya cukup besar dan berat. Dikatakan Asosiasi Food Drugs Association di Amerika mengatakan fakta-fakta mengenai e-cigarette ini. Dikatakan rokok elektrik aerosol umumnya mengandung bahan kimia berbahaya dengan kadar yang lebih rendah dibandingkan asap rokok. Dan sekali lagi, produk tembakau apapun, baik itu yang dibakar ataupun produk tembakau dalam bentuk cair yang dipakai dalam rokok vape ini, tidak ada produk tembakau yang aman. Ada juga satu produk tembakau yang dipakai dalam bentuk patch, ya Bapak Ibu, ya. Jadi penghantaran nikotin ini ada berbagai jenis sistemnya, ada yang dibakar, ada yang melalui patch, ya. Jadi kadang-kadang nikotin itu dipakai dalam bentuk patch, ditaruh di lengan, yang tujuannya adalah untuk membantu seorang yang kecanduan nikotin dalam bentuk rokok bisa
ubah kecanduannya atau ditekan dengan menggunakan nikotin patch. Tapi tidak ada, lagi-lagi tidak ada produk tembakau yang aman, baik dalam bentuk hantaran apapun. Fakta mengatakan bahwa FDA mengatur produk tembakau, dan hal ini tidak berarti bahwa produk tembakau tersebut aman digunakan. Regulasinya memang diatur oleh FDA, tetapi pengaturan ini adalah untuk mencoba untuk membatasi para pengguna dari produk tembakau ini. Tidak ada produk tembakau yang aman, termasuk rokok elektronik dan sistem pengantaran nikotin elektronik lainnya. Kemudian, remaja tidak boleh menggunakan produk tembakau apapun, termasuk rokok elektrik. Ya, remaja ya yang di usianya di bawah adolescence, ya di bawah 18 tahun di Indonesia adalah termasuk mereka yang paling banyak atau minimal pernah sekali menggunakan rokok elektrik. Dan bahwa remaja tidak boleh tembakau apapun. Untuk mengevaluasi produk medis tidak berlaku untuk produk tembakau. Orang yang saat ini tidak menggunakan produk tembakau sebaiknya tidak memulainya. Ini adalah fakta-fakta dan himbauan yang dikeluarkan di halaman dari FDA di Amerika. Nah, masalah kesehatan jangka panjang terkait menggunakan vape, kalau kita bisa mengurutkannya ya, yang pasti akan terjadi masalah pernapasan. Kemudian ada efeknya ke sistem kardiovaskuler, ya. Kemudian otak, ya, perkembangan ini baik mengatasi masalah kecanduannya ataupun efek dari nikotin tersebut terhadap otak. Kemudian masuk ke adiksi nikotin, ya. Masalah kecanduan ini menjadi satu beban bagi para praktisi kesehatan di bidang kesehatan mental, ya, karena masalah adiksi ini memang cukup sulit untuk mengatasinya. Kemudian ada efek reproduksi, ya, bagi para wanita yang merupakan perokok aktif, baik itu menggunakan rokok konvensional dan rokok elektrik, ini akan sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksinya. Demikian juga pada kesehatan reproduksi pria. Kemudian sudah pasti memiliki masalah kesehatan di bidang mulut dan gigi. Ini ada negara-negara di dunia yang melarang vape. Ya. Ada di negara tetangga kita, di Thailand, di Australia, di Malaysia, di Kanada, ya, dengan tingkat restriksi yang berbeda-beda tentu saja Bapak Ibu, ya. Ada yang melarang sama sekali atau ada yang misalnya ditimbang hanya boleh misalnya membawa dari luar negeri masuk ke dalam itu beratnya sekian, ya. Atau ada kategori umur yang tidak boleh menggunakan vape dan lain sebagainya. Namun sejumlah negara di dunia dengan tegas melarang peredaran dan penggunaan vape. Sebagian lainnya membatasi peredaran vape. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini berita tanggal bulan Juni tahun 2022, tetapi awal 2024 ini juga ditekankan bahwa rokok elektrik sama bahaya dengan rokok konvensional yang akan menyebabkan masalah kesehatan serius. Nah, coba kita lihat perbedaan antara smoking atau rokok konvensional dengan vaping atau rokok elektrik. Ya, smoking itu di situ tentu saja ada racun rokok sigaret, ya. Istilahnya sigaret, ya, atau rokok konvensional. Ada ribuan bahan kimia berbahaya seperti ada ter, ada karbon monoksida, bermacam bahan-bahan karsinogen. Kemudian rokok konvensional itu bisa menyebabkan satu penyakit, yaitu penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, ya, di mana kerusakan paru yang terjadi itu adalah irreversible Bapak Ibu, dia tidak akan bisa kembali lagi karena struktur parenkim dari parunya itu sudah berubah dari struktur parenkim paru yang normal, termasuk juga bronkitis kronis dan emfisema.
peradangan saluran napas, penyempitan saluran napas, dan akhirnya terjadi penurunan fungsi paru. Ya, PPOK ini biasanya terjadi di dekade kedua atau ketiga uh, pada seorang perokok. Ya, mungkin dia tidak rasakan langsung, tetapi 20-30 tahun kemudian itu akan timbul. Kemudian yang pasti masalah kesehatannya adalah kanker paru. Merokok penyebab utama kanker paru. Asosiasi atau banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang sudah membuktikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara merokok dengan penyakit kanker paru. Kemudian terjadi penurunan fungsi paru ya, seperti tadi kesulitan bernapas, batuk kronis, dan sesak. Karena memang secara anatomis fungsi atau anatomi dari parenkim paru kita sudah berubah. Kemudian bagaimana dengan vaping? Yang pasti mereka yang menggunakan rokok elektrik itu akan terkena paparan kimia berbahaya. Ya. Karena tadi memang cairan e-liquidnya itu adalah bahan kimia. Kemudian ada satu lagi penyakit yang dikatakan popcorn lung. Popcorn lung ini satu penyakit yang bisa dikatakan baru. Bahasa medisnya adalah bronchiolitis obliterans, di mana terjadi jaringan parut saluran nafas disertai penurunan fungsi paru akibat cairan diasetil. Jadi e-liquid yang menggunakan cairan diasetil ini yang akan menyebabkan paru kita seperti istilahnya popcorn lung. Karena popcorn lung ini pertama kali ditemukan terjadi pada pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan yang memproduksi makanan popcorn, ya. Dan karena popcorn itu menggunakan cairan diasetil dan terjadi penguapan, maka banyak atau beberapa dari para pekerja di pabrik popcorn tersebut mengalami penyakit ini. Dan penyakit ini juga kondisi medis ini ditemukan kepada mereka yang menggunakan rokok elektrik karena salah satu e-liquidnya adalah cairan diasetil. Kemudian ada e-vali. E-vali ini adalah singkatan tadi dari e-cigarette or vaping associated lung injury. Kondisi paru yang berat terkait vaping menyebabkan gangguan pernapasan akut dan peradangan paru. Kemudian terjadi iritasi saluran napas, batuk-batuk, bersin-bersin, dan sesak. Ya. Dan ada satu lagi yang dikatakan long-term unknown effect. Ya. Termasuk fenomena baru di mana terjadi efek jangka panjang terhadap kesehatan paru yang sepenuhnya belum diketahui. Ya, jadi saya punya sejawat spesialis paru dan kita pernah berdiskusi hal ini. Dia katakan, "Iya Mbak, saya nggak tahu, kami sebagai ahli paru nggak tahu apa yang akan terjadi efek jangka panjangnya terhadap kesehatan paru bagi pengguna dari rokok elektrik ini." Ya, mereka pun tidak tahu, belum mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, ini yang tadi popcorn lung. Itu adalah bronchiolitis obliterans syndrome, di mana kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, aliran pernapasan yang normal itu lubangnya cukup besar ya, tapi bila sudah terjadi bronchiolitis obliterans syndrome yang early stage, itu biasanya sudah mulai terjadi penyempitan, dan late stage itu tingkat yang lebih berat itu sudah kecil sekali ya, di mana lubang tadi sekitarnya lumennya itu akan membentuk jaringan parut ya. Setelah terjadi perlukaan akan membentuk jaringan parut, sehingga scars atau jaringan tersebut akan menyebabkan saluran pernapasannya menjadi menyempit ya. Kita bayangkan tentu saja akan terjadi sesak, nafas yang tidak lega, penurunan fungsi paru, dan lain sebagainya. Ini adalah akibat dari e-liquid diasetil. Ya. Diasetil yang dipakai dalam komponen dari rokok elektrik tadi. Oleh sebab itu, kalau tadi kita sudah tahu masalah-masalah kesehatan di balik rokok elektrik tadi, kita bisa ambil kesimpulan sambil saya akan menutup
seminar awam ini, yaitu yang pertama adalah penting untuk mengetahui bahwa vaping bukanlah aktivitas yang tidak berbahaya. Ya, saya harap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pemaparan pada hari ini, mungkin bila ada kerabat atau kenalannya yang menggunakan rokok elektrik ini, Bapak Ibu bisa beritahukan bahwa aktivitas vaping ini bukanlah aktivitas yang tidak berbahaya dan bukanlah alternatif yang aman dibandingkan rokok tradisional. Ya. Kemudian yang kedua, jika Anda khawatir tentang dampak kesehatan jangka panjang dari vaping atau mencoba untuk berhenti dari kegiatan merokok, saya sarankan untuk dapat pergi berkonsultasi kepada ahli kesehatan untuk bisa mendapatkan saran-saran atau tindakan atau masukan, nasihat, supaya Bapak dan Ibu bisa benar-benar berhenti dari kegiatan merokok ini dan terbebas dari kecanduan. Dan yang ketiga, berhenti menggunakan vaping atau merokok dapat secara signifikan mengurangi risiko kesehatan yang terkait, dan sekali lagi tersedia dukungan serta sumber daya untuk membantu kita bila kita memang benar-benar ingin untuk berhenti merokok. Dan kita harapkan support dari keluarga, support dari tenaga medis profesional dapat membuat seseorang berhasil berhenti merokok. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sahabat ya mari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan pemaparan kesehatan mengenai bahaya terselubung dalam rokok elektrik yang disampaikan oleh hambanya Dr. Dewi Saron Simorangkir, SPFK dari Gereja Advent Kramat Pulo, Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Dr. Dewi Simorangkir atas pemaparan sesi kesehatan mengenai bahaya terselubung dalam rokok elektrik dalam ibadah online Yamari yang ke-208 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan juga seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kepada kita untuk memberkati dan mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di nomor BCA 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pembina dan penyertaan Tuhan bagi hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga hambamu Ibu Dr. Dewi Saron Simorangkir, SPFK dari Gereja Advent Kramat Pulo, Jakarta, yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema bahaya terselubung dalam rokok elektrik dalam ibadah online Yamari ke-208 ini. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun serta juga memimpin bagi kami sekalian yang telah mendengarkan. Dan apabila di antara kami ada yang sedang gandrungi dengan rokok tersebut, mampukan Tuhan untuk mereka melepaskannya, dan juga sahabat dan mitra Yamari dapat juga menyampaikan kepada saudara dan teman lain agar mereka tidak memakai rokok elektrik tersebut, sehingga kesehatan tetap bugar dan sehat, sehingga seluruh pekerjaan pun tetap prima yang dilakukan. Bapa di surga, kiranya berkat dari Tuhan dialami oleh hamba-hambamu yang telah melayani, dan juga Ibu Dr. Dewi Saron Simorangkir dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk para pelayan-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari
ke-209 mendatang. Hanya Roh Kudus dan bimbingan Roh Kuduslah yang terjadi bagi hamba-hambamu di dalam seluruh persiapan mereka, agar melalui mereka sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama mengikuti ibadah ini diberkati dan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua tetap menjalani kehidupan dengan mantap, dengan tetap teguh percaya kepada iman dan juga kepada sumpah kami di dalam pengenalan akan Kristus. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pelayanan PI dan misi Yamari pada tanggal 1 November 2024 akan mengadakan konferensi misi nasional. Tuhan memberkati panitia yang dikurniir oleh Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madung SHMA yang bekerja sama dengan gereja mitra yang bernaung dalam lembaga gereja Aras Nasional dalam seluruh persiapan mereka yang meliputi kebutuhan dana, rekrut tamu, dan juga para undangan sebagai mitra yang bermisi, juga persiapan pembicara baik Bapak Pendeta Bagus Surjantoro, Dr. Tan Eng Chuan dari Singapura, dan Bapak Evangelis Sandi Teja Kusuma, dan juga perlindungan Tuhan meliputi Gereja Kristus Yesus Pluit sebagai tempat pelaksanaan acara, agar semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam urapan Tuhan, serta Tuhan yang sungguh-sungguh memenuhi hamba-hamba-Mu dengan seluruh berkat-Mu, sehingga semua yang akan datang sungguh-sungguh dibekali dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, dan juga untuk mendekatkan mereka yang masih jauh dari Tuhan, sehingga kami nantinya menjadi satu keluarga besar yang mengatakan bahwa sungguh Tuhan adalah Allah dan juga penyelamat kami di dalam Kristus Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh persiapan Yamari yang akan menjalankan PI dan misi ke daerah Ciranjang dari tanggal 5 sampai tanggal 7 November dengan kegiatan baik KKR umum, KKR anak-anak, pembinaan kesehatan dan pembinaan kehidupan rohani, dan Yamari peduli kasih melalui sembako dan pelayanan kesehatan dan kebutuhan anak-anak sekolah. Juga kami berdoa kiranya kesehatan dari Tuhan melingkupi kehidupan Bapak Pendeta Dr. Mengapul Sihombing sebagai pimpinan pelayanan dan tim setempat. Demikian juga para pembicara, yakni Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ibu Pendeta Maria Novi SPDK, Ibu Evangelis Mariati Sitorus STH, juga tim penata layanan serta tim pendamping dari Jakarta dan Rangkas Bitung yang akan bersama-sama hadir dan juga bersama-sama menikmati berkat Tuhan pada saat pelaksanaan pelayanan PI dan misi di Ciranjang ini. Serta juga kami berdoa untuk seluruh kebutuhan dana, anugerah dan pertolongan Tuhan nyata, sehingga melalui pelayanan PI dan misi Yamari menjadi berkat bagi seluruh umat yang hadir dan juga yang menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama di dalam seluruh pelaksanaan acara ini dari tanggal 5 sampai pada tanggal 7 November mendatang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang saat ini sedang mengalami tantangan dalam hidup, keluarga, usaha, pekerjaan, juga yang sedang membutuhkan pekerjaan, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit dan terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka karena mengalami sakit kanker, sakit tiroid, tumor, sakit stroke, sakit jantung, sakit liver, mengalami perjalanan cuci darah yang panjang, sakit asam urat, sakit diabetes, sakit tekanan darah tinggi, demikian juga yang lain sebagainya. Kiranya kami berdoa, hanya kuasa dalam nama Yesus yang kami andalkan, yang kami harapkan boleh dapat menjamah dan juga dapat dialami oleh mereka yang sedang mengalami tantangan dalam hidup, sehingga mereka diberikan jalan keluar, yang mencari pekerjaan diberikan petunjuk agar mereka tetap
semangat dalam menjalani kehidupan ini, serta kuasa nama Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dan kuasa darah Yesus. Mereka yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan serta pemulihan, juga melalui obat-obatan dan tim dokter yang merawat mereka agar mereka cepat pulih, dan hormat, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Tuhan sendiri. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Michael Bambang Suwono, kiranya kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba-Mu dari penyakit tumor yang dialami. Juga pemulihan dan kesembuhan terjadi bagi Bapak Pendeta Andreas Abianto di Singapura, Bapak Hadiku di Makassar, Ibu Rina Rusianti di Purbalingga, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Juan Delano, Bapak Jimmy Suhalim di Jakarta, Bapak Yusuf Tribekanto, dan Ibu Sarah Limuil, dan Ibu Ongko di Surabaya, Bapak Pastor Yanwar Adisoma di Semarang, Bapak Tommy Tadu, Ibu Juliana Hungguhamu, Ibu Yuliana Karirihara di Sumba Timur, Bapak Budianta Mustari, Ibu Bekti Widi di Bekasi, dan juga beberapa mitra dan sahabat Yamari yang kami tidak dapat menyebutkan nama mereka masing-masing, tapi saat ini mereka sedang mengikuti ibadah ini dan memohonkan akan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Biarlah terjadi akan pemulihan itu dan kesembuhan bagi mereka, sehingga kami semua sebagai keluarga Allah, demikian juga sahabat dan juga handetolan yang lain, boleh penuh dengan sukacita, dan akhirnya kami boleh memuliakan nama Tuhan yang kasihnya tak pernah berkesudahan, yang kasihnya terus nyata dalam seluruh perjalanan kehidupan daripada kami semua yang percaya kepada-Mu. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang selalu menolong kami dan menjawab doa kami. Demikianlah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami kepada-Mu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang bersama-sama dengan kami dalam seluruh kehidupan Roh Kudus, sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari yang ke-208 ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya, Bapak Pendeta Lee Simon Stevi, MD. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Memujimu,
Shalom, salam kasih Kristus dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bertemu lagi kembali dalam ibadah online Mari yang ke-209. Tuhan Yesus memberkati.